Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Nikmah, NIM 2021121082 dari kelas akuntansi 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Materi yang saya akan bahas adalah yang pertama, sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, tujuan pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang ketiga, prosedur pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Pertama adalah sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Biaya dan pajak dibayar di muka dikelompokkan sebagai aset lancar karena mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang pertama adalah biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tak lancar. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka. Yang pertama adalah premi asuransi atau prepaid insurance. Yang kedua, sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang atau prepaid rent. Yang ketiga, biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid others, misalnya biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi, hadiah berupa gantungan kunci atau payung. Yang dimaksudkan sewa dibayar di muka dalam buku ini adalah sewa operasi, menurut SAK Etap. Pembayaran sewa merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Yang selanjutnya adalah pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong, dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Contoh dari pajak dibayar di muka adalah yang pertama PPh 22 dari impor barang, PPh 23 dari bunga dividen royalty management fee, yang ketiga PPh 25 setoran masa pajak penghasilan, dan yang terakhir adalah PPN masukan atau pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Tujuan pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif test dapat dipersempit. Beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka adalah: yang pertama, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Misalnya, polis asuransi, perjanjian sewa menyewa atau lease agreement, kontrak untuk advertensi, surat setoran pajak atau SSP, faktur pajak masukan, bukti pemotongan PPh 22, 23, dan lain-lain. Yang kedua adalah untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang, tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga adalah untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai tahun berjalan. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired atau masa manfaatnya sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat adalah untuk memeriksa
Apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap, sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti pendukung sebagai berikut. Untuk PPh 22, bukti pemungutan dari Bank Devisa dan PIUD atau pemberitahuan impor untuk dipakai. Yang kedua, PPh 23, bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen, sewa, royalti, atau bank yang membayar bunga deposito atau jasa giro. Yang selanjutnya, PPh 25 dari SSP atau surat setoran pajak. Untuk PPN masukan, faktur pajak dari pengusaha kena pajak. Yang terakhir adalah untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test, dan prosedur substantif test. Pembahasan prosedur pemeriksaan untuk substantif test akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, biaya advertensi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Yang pertama adalah prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Dalam hal ini, internal control questionnaires yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan setara kas. Yang kedua, lakukan tes transaksi atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang digunakan sebagai sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel cukup dipilih secara random. Yang kedua adalah tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantif tes atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Yang berikut adalah contoh kertas kerja compliance test untuk biaya dan pajak dibayar di muka. Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang pertama, minta rincian atau schedule prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis atau mathematical akurasi. Cocokkan saldo prepaid rent bertanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar general ledger prepaid rent. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang selanjutnya, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa lease agreement. Jika sudah dilakukan di compliance test, refer ke kertas kerja compliance test. Yang selanjutnya, TI-up atau TI-in atau cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dalam hal ada biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan biaya sewa atau tanpa melalui prepaid rent, jumlah biaya sewa di buku besar akan terlihat lebih besar. Yang terakhir adalah buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Berikut adalah contoh kertas kerja pemeriksaan sewa dibayar di muka. Yang selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka. Yang pertama, minta rincian prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca.
Yang kedua, cek mathematical akurasi. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance pertanggal neraca dengan saldo buku besar prepaid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, tie-up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan atau insurance coverage cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause. Maksudnya, apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Yang ke-10, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Berikut contoh kertas kerja pemeriksaan premi dibayar di muka atau prepaid insurance. Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian untuk iklan di TV, radio, billboard, dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Yang keempat, periksa kebenaran pembebanan ke biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stock opnam atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Yang pertama, minta rincian prepaid tax pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan dengan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT masa SPM. Berikut contoh top schedule prepaid tax and expense. Menurut SAK etap, untuk sewa operasi, list mengungkapkan hal-hal berikut. Jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa. Yang kedua, jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa. Yang ketiga, jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa. Yang keempat, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik. Yang kelima, ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Adalah materi tentang pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.